saya akan menjelaskan materi BK keluarga. Langsung saja kita ke penjelasannya, yaitu cinta dan permasalahannya. Adapun beberapa definisi cinta, yaitu yang pertama, cinta untuk keluarga. Yang kedua, perasaan untuk teman. Yang ketiga, perasaan romantis. Dan yang keempat, perasaan yang berkaitan dengan kerinduan dan keinginan untuk memiliki, seperti mencintai diri sendiri, perasaan terhadap negara, bangsa. Dan adapun dua jenis cinta. Yang pertama, cinta semu. Ketika Anda jatuh cinta kepada tokoh atau publik atau selebriti yang kecil kemungkinannya untuk bertemu atau punya hubungan dengannya. Yang kedua yaitu cinta yang obsesif atau posesif. Ketika Anda mencintai seseorang secara berlebihan dan Anda bersikeras untuk bersama orang tersebut sepanjang waktu dan merasa bahwa Anda tidak bisa hidup tanpa. Apa sih itu toxic relationship? Toxic relationship adalah sepasang kekasih yang saling mencintai akan saling menguatkan, mendukung, dan membahagiakan pasangannya. Atas dasar cinta, sebuah hubungan justru malah menyengsarakan kedua belah pihak karena perbedaan kepribadian atau bisa saja terjadi dominasi. Materi yang kedua yaitu, siapkah Anda menjadi orang tua? Pada materi ini perlu kita ketahui, parenting itu terbagi menjadi 4, yaitu 1. Pengasuh otoriter atau kasih rendah tapi disiplin tinggi. Pengasuhan otoriter ini dapat dikaitkan sikap orang tua yang melarang ataupun memarahi anak. Namun, pengasuhan otoriter itu sendiri dapat mengembangkan sifat anak yang berani melawan, menentang, dan bahkan tidak mau mendengarkan permintaan atau instruksi dari orang tua atau orang lain. Yang kedua yaitu pengasuhan neglectful atau mengabaikan atau kasih dan disiplin rendah. Pada pengasuhan ini, orang tua yang diam saja tidak memberikan dukungan dan pengarahan pada anaknya sehingga anak menjadi bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Yang ketiga, pengasuhan primitif atau kasih tinggi tapi disiplin rendah. Pengasuhan permisif yaitu orang tua yang memikirkan kebutuhan anaknya seperti waktu tidur ataupun tempat yang tepat bagi anak. Selain itu, orang tua juga tidak menanamkan aturan yang baik serta tidak mengembangkan pemahaman mengenai hal-hal yang baik dan yang salah. Yang keempat yaitu pengasuhan demokritis atau kasih dan disiplin tinggi. Pengasuhan ini ditandai oleh kehidupan keluarga yang harmonis, kebersamaan yang diwarnai rasa senang bagi semua anggota keluarga. Pola asuh ini mengembangkan kepedulian anak terhadap orang lain sebagai dasar bersosialisasi. Adapun masalah umum yang sering terjadi pada anak ada 2, yaitu yang pertama, mengompol. Biasa terjadi pada anak usia di bawah 6 tahun. Anak memiliki kendala akan kandung kemih saat setelah usia 4 tahun dan lebih sulit mengontrol diri di malam hari dibandingkan siang hari. Cara mengatasinya yaitu batasi minum anak di malam hari. Sebelum tidur, anak diajar untuk buang air kecil, beri pujian ketika dia tidak mengompol, dan jika dia mengompol tidak perlu dibentak. Yang kedua yaitu pertengkaran antar saudara. Hal itu terjadi ketika orang tua tidak memihak dan jangan langsung menuduh dan memarahi salah satu pihak, kemudian mendengarkan kedua pihak agar orang tua juga belajar memberikan keadilan pada anak-anaknya. Cara penanganan apabila anak bertengkar yaitu setelah mendamaikan anak untuk saling meminta maaf dan saling memaafkan. Jangan selalu membela sang anak dan sang adik untuk mengalah serta hindari kebiasaan membandingkan antara kakak dan adik, dan jangan membahas keburukan salah satu anak dengan anak yang lainnya. Materi yang ketiga yaitu perkembangan anak. Perkembangan anak terbagi menjadi 4, yaitu 1. Perkembangan fisik. Perkembangan fisik memberi si kecil kemampuan yang mereka butuhkan untuk bereksplorasi dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Dan yang kedua yaitu perkembangan kognitif.
Perkembangan kognitif mengacu pada tahapan kemampuan seseorang dalam memperoleh makna dan pengetahuan dari pengalaman serta informasi yang ia dapatkan. Yang ketiga yaitu perkembangan sosial. Perkembangan sosial adalah perkembangan perilaku anak dalam menyesuaikan diri dengan aturan-aturan masyarakat di mana anak itu berada. Dan yang keempat yaitu perkembangan moral. Perkembangan moral pada anak merupakan perubahan yang berkaitan dengan pikiran, emosional, kebiasaan, dan sikap yang dimiliki seseorang berdasarkan standar benar atau salahnya perilaku yang ditetapkan dalam kehidupan masyarakat. Materi yang keempat yaitu hukuman vs disiplin positif. Hukuman adalah tindakan atau perilaku yang dilakukan seseorang yang tujuannya agar anak berperilaku baik di masa yang akan datang atau efek jera. Disiplin adalah sebuah cara atau program yang dirancang untuk mengajarkan peserta didik agar bertanggung jawab atas apa yang dilakukan dan menghargai anggota di komunitas mereka atau sekolah. Tujuan disiplin positif yaitu peserta didik memahami perilakunya, berinisiatif, dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan, serta menghargai diri sendiri dan juga orang lain. Perbedaan antara disiplin positif dan hukuman yaitu yang pertama, pada disiplin positif memberikan alternatif lain pada peserta didik, sedangkan hukuman hanya berupa melarang. Dan yang kedua yaitu pada disiplin positif guru mengakui dan menghargai upaya peserta didik dan tingkah laku mereka yang baik, sedangkan dalam hukuman guru merespon perilaku peserta didik dengan cara yang kasar. Yang ketiga, pada disiplin positif peserta didik menaati aturan apabila mereka diajak berdiskusi dan menyetujui peraturan tersebut. Dan yang keempat, pada disiplin positif bersifat konsisten, bimbingan yang tegas, sedangkan dalam hukuman lebih mengendalikan, memalukan, dan melecehkan peserta didik. Yang kelima, positif dan menghargai peserta didik, sedangkan hukuman bersifat negatif dan tidak menghargai. Guru harus memahami bahwa yang pertama, hukuman mengarah pada upaya pengendalian perilaku peserta didik dan mengontrol perilaku sesuai dengan kemauan guru. Yang kedua, disiplin positif lebih pada mengembangkan perilaku positif dan menekankan pada tanggung jawab peserta didik. Prinsip-prinsip disiplin positif yaitu saling menghormati, mengidentifikasi penyebab dibalik perilaku tidak sesuai, partisipatori, didasarkan pada kekuatan anak, proaktif. Logis mengajarkan bahwa setiap tindakan memunculkan konsekuensi atau dampak yang dirasakan bukan hanya oleh orang yang melakukan pelanggaran tetapi juga oleh orang lain. Di sekolah, penerapan konsekuensi logis bertujuan untuk membelajarkan siswa tentang konsekuensi terkait pelanggaran yang mereka lakukan. Siswa diharapkan belajar dan menyadari dengan sendirinya bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak tepat. Adapun 4 prinsip konsekuensi logis. Yang pertama, relate atau berhubungan. Bagaimana konsekuensi yang diberikan terkait dengan perilaku misbehave atau peserta didik. Yang kedua yaitu respectful. Bagaimana konsekuensi yang diberikan tidak menyalahkan atau mempermalukan dan menyakiti siswa. Yang ketiga yaitu reasonable atau bagaimana konsekuensi yang diberikan dianggap masuk akal dari sudut pandang peserta didik, guru, dan semua orang yang terlibat. Yang keempat yaitu dialogis. Bagaimana guru membangun dialog dengan peserta didik agar mereka dapat menjelaskan mengenai perilaku mereka, mengapa mereka melakukannya, dan konsekuensi dari perilaku tersebut. KDRT adalah salah satu bentuk kekerasan berdasarkan asumsi yang bias gender tentang relasi laki-laki dan perempuan. KDRT bukan sekedar perselisihan biasa antara suami istri. KDRT bersumber pada cara pandang yang merendahkan martabat kemanusiaan dan pembakuan peran gender pada seseorang. KDRT bisa menimpa istri, suami, ibu, anak, PRT, atau siapapun yang hidup dalam satu rumah.
Tetapi memang lebih banyak terjadi perempuan karena nilai patriarki yang masih kuat dalam masyarakat. Adapun beberapa jenis-jenis KDRT, yang pertama, kekerasan mental atau kata-kata yang menyakitkan, bentakan, penghinaan, ancaman, dan sebagainya. Kekerasan ekonomi, larangan bekerja, mengontrol pendapat istri, tidak memberikan uang yang cukup untuk keluarga. Yang kedua yaitu kekerasan seksual, pemerkosaan, pemaksaan, kehamilan, pemukulan atau bentuk penyiksaan lain yang menyertai hubungan intim, pornografi, penghinaan terhadap seksual perempuan dengan bahasa verbal. Adapun faktor-faktor KDRT, yang pertama yaitu masalah ekonomi, yang kedua perselingkuhan, yang ketiga sosial budaya, yang keempat jumlah anak, dan yang kelima perbedaan prinsip. Materi yang ketujuh yaitu konflik dalam keluarga. Pengertian konflik dalam keluarga merupakan perbedaan atau pertentangan antara individu atau kelompok sosial yang terjadi karena perbedaan kepentingan serta adanya usaha memenuhi tujuan dengan jalan menentang pihak lawan disertai dengan ancaman atau kekerasan. Surjono Swekanto, pengertian konflik dalam keluarga. Faktor yang membedakan konflik dalam keluarga dengan kelompok sosial yang lain adalah karakteristik hubungan di dalam keluarga yang menyangkut tiga aspek. Yang pertama, identitas, kompleksitas, dan durasi. Adapun bentuk-bentuk konflik dalam keluarga, yang pertama, konflik horizontal. Konflik horizontal merupakan konflik yang terjadi antar individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang sama, yang relatif sama, seperti keluarga yang mempunyai anak dan keluarga yang tidak mempunyai anak. Yang kedua yaitu konflik diagonal. Konflik diagonal merupakan konflik yang terjadi karena adanya ketidakadilan alokasi sumber daya ke seluruh organisasi sehingga menimbulkan pertentangan yang ekstrim, seperti keluarga yang mempunyai anak dan keluarga yang tidak mempunyai anak. Adapun faktor penyebab konflik dalam keluarga yaitu yang pertama, kurangnya kemampuan berinteraksi antar pribadi dan dalam menanggulangi masalah. Yang kedua, kurangnya komitmen terhadap keluarga menjadi sangat sulit untuk membangun kebersamaan. Yang ketiga, kurangnya kestabilan menghadapi lingkungan. Istilah pernikahan dini atau pernikahan muda ini sebenarnya tidak dikenal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tetapi yang lebih populer adalah pernikahan di bawah umur, yaitu pernikahan pada usia di mana seseorang tersebut belum mencapai dewasa. Umumnya pernikahan ini dilakukan oleh pemuda dan pemudi yang belum mencapai taraf ideal untuk melangsungkan suatu pernikahan. Bisa dikatakan mereka belum mapan secara emosional, finansial, serta belum siap secara fisik dan psikis. Adapun faktor-faktor penyebab munculnya pernikahan dini yaitu yang pertama, faktor ekonomi, yang kedua, orang tua, yang ketiga, kecelakaan atau hamil di luar nikah, yang keempat, melanggengkan hubungan, yang kelima, karena tradisi di keluarga, yang keenam, karena kebiasaan dan adat istiadat di tempat. Upaya pemerintah mengatasi pernikahan dini yaitu yang pertama, melakukan sosialisasi mengenai tujuan pernikahan, persiapan memasuki jenjang pernikahan, dan pencegahan perkawinan usia anak-anak. Yang kedua, pemenuhan hak anak atau pengasuhan secara baik, pemenuhan hak atas agama, pendidikan, kesehatan, sosial, dan partisipasi anak. Yang ketiga, memenuhi perlindungan khusus anak atau dari kekerasan seksual dan seluruh unsur yang menyebabkan terjadinya kekerasan. Yang keempat, melakukan pencegahan, pengawasan, dan pematuhan. Yang kelima, pemerintah atau Pemda mengendalikan pernikahan dini melalui perencanaan kebijakan dan koordinasi lintas sektor secara intensif. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.